kepemimpinan Prabowo Gibran yang jelas gagal. Maka karena itu, saya menuntut 5 tuntutan. Pertama, berhenti pemborosan APBN. Kedua, hentikan program MBG dan KDRP. Ketiga, turunkan harga pokok APBN. Sahabat muslimah, bertemu kembali dalam program Economic Understanding. Dalam episode kali ini kita ulas tentang menyempurnakan tuntutan mahasiswa dengan syariah kafah. Gerakan mahasiswa yang beberapa hari dalam sepekan kemarin melakukan berbagai aksi dengan tuntutan utama di bidang ekonomi, antara lain permintaan untuk menghentikan pemborosan terhadap APBN, permintaan untuk menurunkan harga bahan pokok dan harga BBM, permintaan untuk menghentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih. Kita akan ulas secara singkat apa tuntutan terhadap masalah utama yang menjadi penyebab berbagai persoalan yang disuarakan oleh mahasiswa tersebut. Jika gerakan mahasiswa selama ini banyak mengangkat isu semacam tadi seputar kenaikan harga, korupsi yang merajalela, ketimpangan ekonomi, lemahnya lapangan kerja, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, maka kalau kita lihat dalam analisis syariah kafah, syariah yang diterapkan secara menyeluruh dalam berbagai bidang pengaturan bernegara dan bermasyarakat, maka tuntutan mahasiswa ini sebetulnya bisa diperdalam lagi ke aspek dari yang mereka meminta perbaikan pada berbagai kebijakan, berbagai regulasi, itu diubah menjadi tuntutan terhadap perubahan sistem yang hari ini dengan regulasi sistem sekuler yang tidak menggunakan regulasi dari agama, maka menghasilkan berbagai persoalan di aspek ekonomi dan politik. Sehingga tentu harapannya mahasiswa sebagai intelektual nantinya mampu menganalisis dan menemukan bahwa masalah utamanya itu adalah negara hari ini memerlukan perubahan sistem berlandaskan kepada prinsip Islam secara menyeluruh. Kita akan analisis secara singkat kenapa masalahnya bukan hanya sekedar salah kebijakan atau salah personal atau pejabat yang tidak bermoral. Masalah utamanya justru di sistem apa yang membuat berbagai hasil tadi tidak kunjung hilang, bahkan semakin parah di negeri ini. Yang pertama, dari suara tuntutan untuk menghentikan korupsi yang meluas, maka tuntutannya itu bisa diarahkan ke tuntutan menuju kepada sistem peradilan yang menggunakan syariah Islam secara kafah, regulasi peradilan hisbah dan berbagai regulasi peradilan lainnya. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat tuntutan mahasiswa agar korupsi diberantas, jika tidak dilanjutkan dengan tuntutan penerapan mekanisme Islam untuk menghilangkan korupsi yang merajalela ini, maka kondisinya hanya akan berganti orang atau aktor, tapi mekanisme sistemnya tidak berubah. Sementara kalau dalam Islam ditawarkan bahwa kekuasaan itu adalah amanah, bukan sarana mendapatkan keuntungan. Nah, tentu saja berarti nanti cara suksesinya pun juga berbeda. Konsep hisbah memastikan semua sistem ekonomi di pasar, para pejabat, para penguasa, pegawai pemerintah yang berada di layanan publik itu dikontrol dengan prinsip syariah. Sehingga praktek penyalahgunaan kekuasaan dan kekayaan negara itu bisa dicegah melalui sistem transparansi yang sangat kuat dan pertanggungjawaban yang sempurna. Contoh yang sangat nyata adalah kita bisa lihat dalam catatan empiris pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan keuangan negara Baitul Mal itu diperketat sehingga harta negara tidak bercampur dengan harta para penguasa dan para pejabat negara. Kemudian ada tuntutan mahasiswa menuju pada kesejahteraan agar diturunkan harga bahan pokok, diturunkan harga BBM. Maka masalah utamanya adalah jika tuntutannya itu bisa diperdalam lagi, yakni menuju kepada tuntutan pemberlakuan sistem ekonomi yang berkeadilan. Tuntutan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan syariah sehingga negara akan menjalankan tanggung jawabnya menjamin kebutuhan dasar dari masyarakat, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Kemudian sumber daya alam dalam jumlah yang sangat strategis tidak akan diberikan kepada korporasi, tidak akan didikte oleh kepentingan korporasi global. Pertanyaan mahasiswa bagaimana nasib rakyat di Papua niscaya akan bisa dijawab dengan sangat mudah jika negara menggunakan sistem berdasarkan ajaran Rasul bahwa sumber daya alam adalah milik masyarakat luas. Al-muslimuna syuraka fi thalas. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi. Jika menggunakan standar syariah, maka tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan, tetapi dipastikan setiap orang per orang dia terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Termasuk juga dalam pengelolaan energi, tidak akan bertumpu pada impor energi. Justru akan membangun swadaya energi dengan memanfaatkan seluruh resources energi yang ada di negeri tropis ini. Tidak akan didikte dengan proyek green energy, tidak akan didikte dengan proyek penanaman sawit jutaan hektar, karena ada banyak sumber energi dengan kolaborasi para ahli bisa diolah untuk melayani kebutuhan masyarakat. Tidak tergantung kepada pembelian energi dari negara luar yang harus menggunakan mata uang asing sehingga memperparah kondisi kas keuangan negara. Maka semestinya permintaan atau tuntutannya bukan di ranah menurunkan saja, tapi meminta agar terjadi reform, jadi perubahan bentuk sistem moneter secara keseluruhan. Mahasiswa semestinya bisa melihat masalah utamanya bukan hanya di kenapa harga terus naik, tapi masalah utamanya itu justru di kenapa sistem mata uang yang ada sekarang tidak memiliki stabilitas nilai tukar. Kenapa daya beli mata uang terus-menerus anjlok? Nah, ini karena sistem mata uangnya tidak menggunakan syariat Islam. Ketergantungan pada mata uang fiat yang dia mengalami hiperinflasi karena ekspansi uang yang besar-besaran, dominasi sektor finansial, sektor ribawi dibandingkan dengan sektor real, inilah sebetulnya yang menjadi penyebab kenapa harga pangan terus naik. Di sisi lain juga kita lihat memang ada faktor pengaruh korporasi global terhadap transaksi energi, terhadap transaksi pangan dunia. Begitu juga dengan tuntutan agar dihentikan berbagai program semacam MBG, Koperasi Merah Putih, ini bisa lebih diperdalam lagi dengan tuntutan di aspek kenapa harus ada pembagian makanan. Berarti tidak semua kepala keluarga di negeri ini memiliki lapangan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang memadai. Maka tuntutannya semestinya bisa diperdalam lagi adalah meminta negara untuk memastikan setiap laki-laki yang dia sudah masuk dalam usia mencari nafkah, dia dijamin lapangan pekerjaannya, dimudahkan sarana mendapatkan pekerjaan oleh berbagai regulasi negara. Maka semestinya tuntutannya adalah menerapkan syariah Islam secara kafah dalam berbagai sektor, termasuk dalam hal ini adalah sektor ekonomi. Memastikan amanah politik berjalan dengan baik dan sistem yang memberikan perlindungan masyarakat secara menyeluruh, dan jawabannya ada pada sistem Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.